Breaking News Kompas TV kembali untuk Anda. Saudara, ini adalah visual udara yang kami akan tunjukkan kepada Anda di mana proses penyelamatan dan juga evakuasi terhadap 5 orang yang masih dinyatakan hilang masih terus dicari di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah akibat bencana banjir, bencana longsor, saudara, yang ada di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Dilaporkan dari data yang terbaru, Basarnas ada 21 korban meninggal dunia, sementara 5 orang masih dicari. 5 orang yang masih dicari tadi disebutkan oleh jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juga juru kamera Sabta Yoga yang menyebutkan bahwa memang satu di antara orang yang masih dicari ini adalah anggota keluarga dari Sekretaris Desa Kasimpar. Desa Kasimpar sendiri, saudara, merupakan desa yang paling terdampak, paling parah dari bencana tanah longsor di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Setidaknya sebenarnya tadi disebutkan ada 4 titik lokasi longsor yang melanda wilayah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, dan ini adalah Desa Kasimpar yang terlihat bahwa memang upaya penyelamatan dan juga proses evakuasi untuk mencari 5 orang yang masih hilang terus dilakukan. Proses pencarian terhadap 5 orang yang masih dinyatakan hilang ini amat tergantung dengan kondisi cuaca. Demi keselamatan para penyelamat dan juga relawan, petugas berjibaku untuk terus melakukan pencarian di antara reruntuhan puing-puing bangunan dan juga mengerahkan pompa air bertekanan tinggi untuk kemudian memecah tanah yang bisa dikatakan sudah padat begitu ya. Yang kita ketahui, saudara, sebelumnya bencana tanah longsor ini terjadi di wilayah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, dan ada setidaknya 21 orang meninggal dunia dan 5 orang lainnya hilang. Lebih lengkapnya kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juga juru kamera Sabta Yoga yang masih berada di salah satu lokasi paling parah di wilayah Kabupaten Pekalongan, Desa Kasimpar. Bene, saya kembali menanyakan bagaimana, apakah nanti akan ada skema-skema evakuasi yang atau skema-skema pencarian yang sudah diatur oleh petugas dan juga relawan untuk hari ini difokuskan di tempat Anda melaporkan saat ini, atau seperti apa skemanya? Ya, Disti dan juga saudara, memang terkait dengan skema untuk pencarian dan juga proses evakuasi ini, langkah terdekat yang akan dilakukan adalah memang membuka akses jalan yang terputus, karena memang untuk menuju ke lokasi TKP di beberapa titik yang terjadi tanah longsor ini masih tertutup timbunan tanah, juga rerobohan dari pohon-pohon begitu, dan ini harus dievakuasi terkait dengan nanti akses kelancaran dari proses evakuasi dan juga pencarian yang tengah dilakukan dari tim gabungan. Nah, Adisti, saya mau menunjukkan kepada Anda di mana di sebelah kiri saya ini sudah juga disiapkan satu kantong jenazah dari tim Basarnas, karena memang dari tempat saya melaporkan, tepatnya di sektor 2 ini di Desa Kasimpar, ini diyakini masih ada satu anggota keluarga dari sekretaris desa, yaitu lebih tepatnya anaknya dari sekretaris desa Kasimpar yang masih dilakukan proses pencarian di belakang saya. Kalau saya tunjukkan kepada Anda, ini para petugas masih berjibaku untuk membereskan atau membersihkan puing-puing tanah dan juga puing-puing bangunan serta puing-puing rerobohan pohon yang menimpa rumah tersebut. Dan kalau dari informasi yang kami terima di tempat saya mengabarkan ini, setidaknya ada 3 rumah yang terdampak akibat longsoran tanah begitu. Nah, Adisti, kalau memang bisa saya kabarkan, di tempat saya mengabarkan di hari pertama ini merupakan tempat penemuan korban meninggal dunia terbanyak. Setidaknya ada 17 korban dunia, dan korban meninggal dunia maksud kami karena memang pada saat kejadian tanah longsor, kami mendapat informasi bahwa di rumah sekretaris desa Kasimpar sendiri ini menjadi salah satu tempat persinggahan masyarakat sekitar ketika terjadi hujan begitu. Namun yang tidak disangka adalah pada saat kejadian ini
memang hujan mengguyur lokasi cukup deras begitu, cukup lebat dan tidak berhenti-henti. Inilah yang membuat struktur tanah atau kontur tanah di Desa Kasimpar ini mengalami pergeseran. Nah, saya mau tunjukkan kepada Anda, Azisti, di tempat saya berdiri ini, tadinya adalah merupakan sawah tempat para masyarakat untuk bertani. Nah, kalau misalkan saya injak, memang ini sedikit ambles untuk ke dalam gitu ya, karena struktur tanah atau kontur tanah di Desa Kasimpar ini merupakan tanah-tanah gembur dan para warga masyarakat ini bekerja mayoritasnya sebagai petani di Desa Kasimpar. Nah, ini juga menjadi suatu kendala ketika para petugas dan dari tim gabungan TNI Polri juga Basarnas melakukan evakuasi karena kontur tanah yang masih cukup padat begitu, karena tanahnya ini berstruktur atau berkontur gembur. Kemudian juga kemarin masih sempat terjadi hujan rintik-rintik begitu, dan ini yang ditakutkan oleh para petugas sewaktu-waktu jika nantinya ada hujan susulan, karena memang potensi longsor tambahan ini masih bisa terjadi sewaktu-waktu. Begitu, Adisti. Oke, kalau tadi kan Anda juga menyebutkan proses evakuasi dan juga penyelamatan terhadap 5 orang yang masih hilang ini menggunakan pompa air bertekanan tinggi begitu ya, untuk bisa menyemprotkan air ke tanah-tanah begitu yang memang sudah padat kemarin begitu. Nah, apakah ada nantinya skema yang akan dilakukan ketika jalanan akses menuju Desa Kasimpar ini sudah bisa dilalui? Apakah nanti akan ada ekskavator yang akan diterjunkan atau kemudian juga melibatkan anjing K9 untuk proses evakuasi terhadap 5 orang yang masih hilang? Ya, Adisti, memang terkait dengan hal tersebut, kami juga tadi sempat melihat ada dari jajaran Polda Jateng begitu, dari unit K9 ini membawa sekitar ada 2 ekor anjing untuk melakukan pencarian. Namun tadi unit K9 masih bergerak menuju ke arah kafe begitu, salah satu titik yang juga terdampak dari tanah longsor, karena memang di titik di kafe itu juga diperkirakan masih ada korban hilang. Sementara untuk di sektor 2 tempat saya mengabarkan ini diyakini masih ada 1 korban yang terkait dengan ini adalah anggota keluarga dari Sekretaris Desa Kasimpar. Nah, terkait dengan apakah ekskavator nantinya akan dikerahkan untuk turun ke Desa Kasimpar, tepatnya di area persawahan ini, kalau dari informasi yang kami terima, memang ini masih diusahakan oleh tim gabungan dan juga tim SAR yang berada di lapangan, karena mengingat lokasi menuju ke TKP juga jalannya begitu kecil, sehingga ini tidak bisa, ekskavator maksud kami tidak bisa lalu lalang secara fleksibel begitu, karena mengingat kontur jalan yang juga menanjak dan juga menurun begitu ekstrim. Ini perlu perhatian dari tim gabungan, sehingga sampai dengan saat ini memang proses evakuasi masih dilakukan secara manual begitu, Adisti, di mana jika sewaktu-waktu tim pencarian dan juga evakuasi menemukan adanya korban di reruntuhan ini, biasanya memang tim evakuasi ini langsung memasukkan korban ke kantong jenazah, lalu membawa kantong jenazah ini ke akses terdekat yang bisa dilalui oleh mobil, yaitu tepatnya di Gereja Kristen Jawa Kasimpar. Begitu, Adisti. Oke, baik. Tampaknya pengerahan anjing K9 memang sudah dilakukan oleh kepolisian untuk mencari kemungkinan adanya korban yang masih dicari dan masih hilang di sana. Setidaknya ada 5 orang yang masih dicari dari data terbaru. Nanti kami akan update lagi kembali dari sana. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juga juru kamera ada Sabta Yoga. Keselamatan yang paling utama. Terima kasih rekan-rekan. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV.